Tapi dari cerita kalian kan berarti kalian tuh udah temenan lama banget ya? Kita belum ya. Iya. Belum. Oh, dari cerita kalian kan barusan ini berarti kalian belum berteman lama ya? Diralat dong. Ya, sudah sih. Gak semua. Jadi yang mana? Ya kita berteman yang ketemu fisik itu ya. Iya. Itu baru. Oh, baru. Oke. Tapi ketemu malah kita nggak pernah ngobrol. Iya, Kalau betul. nggak ada Mas Bram, masalah Mas Dani kita mah diem. Iya. Gitu. Memang banyak nih. Banyak diemnya. Jadi ketemuan tapi banyak diemnya. Oke. Ngobrolnya telepati apa? Pakai Telegram. Kalau Kalau chatting enggak, juga ya. tapi kadang-kadang Telegram zaman dulu ya Mas. kadang-kadang kita pakai semapur. Masih. Masih. Awalnya udah ketawa kan? Oh ya udah. Balik ketawa, balik nyambung. Enggak gitu dong. Balik nyambung. Balik nyambung di channel ini tahun sama Gua Abram, dia Alam, dan kita kali ini kedatangan teman-teman. tamu. Tamu apa teman? Iya, tamunya teman. Oh, teman tamu. Gitu, teman Kita tamu. kedatangan teman yang tamu Iya, bertamu. Ada Mas. yang pernah datang di sini juga dulu. Iya. Maulana Jawi. Dan Bapak satu ini adalah saya perkenalkan, dia kenalan sendiri aja. Jangan pilih kasih. Sendiri aja gimana? Kalau kita manggilnya Mas Rendra. Tapi kalau biografinya sendiri Google buka. Dia Dia lagi sibuk tuh untuk memastikan iya. audionya. Dia Kan Mas dulu Rendra, dia adalah seorang aktor. Ya, dia siap dikontrak. Dia siap tempur. Bukan begitu, Mas? Iya. Dia aktor yang sudah sering muncul lah di beberapa film Indonesia tanah air ya. Kita senang juga punya teman yang apa sih kayak banyak banget ininya perannya. Enggak ya kan? Salah ya introduksinya ya. Enggak. Iya, memang banyak perannya. Benar. Sebagai bapak rumah tangga, Rumah tangga, terus sebagai peran. guru BP. guru BP juga, sebagai teman, sebagai orang Jogja, orang Indonesia, dan hari ini rambutnya gitu sebagai apa? Sebagai kepala keluarga yang sedang berusaha untuk mengadu nasib. Mengadu nasib. Siapa yang menang? Enggak tahu. Enggak, maksudnya nasib ini lawan siapa? Kan nasib diaduin. Iya, Ya lawannya siapa? lawannya Nasia. Berarti Nasia versus Nasi nasib. B sama Nasia. Oh, nasi. Oh, Iya, nasi. iya, sama nasi. Iya, menangnya siapa? AB Ya, Jogja. ya. Lu. Gimana ya? Oke, tadi baru ada iklan tanpa terlihat di sini. Suka begitu emang. Nggak terlalu. Masuk di master ya? Ya nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Kalau kita ngobrol-ngobrol Ya. kok. Tenang, dia juga satu saat akan duduk di sini. Iya, kemarin tuh harusnya masuk tuh kalau nggak ada urusan tuh dia tuh. Cuma kan ada urusan jadi buru-buru. Ya, nggak apa-apa Mas. Iya. Oke. Kan itu emang udah trademarknya kita. Setiap podcast kita tuh selalu ada suaramu batuk kok nggak bersin. Ya juga Pasti sih. ada. Ah. Pasti ada. Terus sinyal hilang. Itu ya ciri khasnya ya? Hilang, bikin panik. Oke. Maulana kalau setahu gue udah di Jakarta. Nah ini biasanya di Jogja, sekarang di Jakarta. Ngapain? Ada kegiatan Mas. Studi tour. Studi tour. Tur.
Gak apa-apa lewat aja mas. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Tadi udah kelihatan juga Mas. Dan. Ini kan gimmick buat nextnya dia jadi bintang tamu. Nah, diawali dari bagian-bagian tubuhnya. Iya, benar. merokok ini biar aku panik ya Nah, soalnya. boleh. Panik. Kan. Nggak perlu panik kok, orang cuma ngobrol-ngobrol toh. Kalau Maulana tuh aku inget kok terakhir dia kan kesini sama Mas Dani yang tadi juga lewat. Yang barusan lewat. Itu kalau ada yang ngeliat episodenya Mas Maulana tuh ya yang main gitar tuh. Itu Mas. Nah itu kan terakhir single. Nah ini Double. ya apa udah double? Udah ada Ini single. mau duet rencana. Oh duet. Duet sama yang barusan lewat itu. Oh. Oke. Rencananya begitu. Tapi nanti yang edisi kedua sini lagi dong. Pasti. Oke. Pasti. Harus diundang. Harus. dong. Iya. Kalau itu harus. Oke. Harus. Oke. Kita tunggu kabarnya dari tetangga. Iya. Jadi Jadi Mas Maulana kesibukannya apa Mas Hendra? Tanya saya. Coba tolong itu redaksinya dirubah. Mas Maulana itu kesibukannya apa Mas Rendra? Iya, aku nanya ke jenengan tentang kesibukannya Mas Maulana. Iya. Kenapa nggak langsung? Kenapa nggak langsung? Perantara. Iya. Ini ada Karena orang langsung. karena aku mau yang nanya langsung kan ada Mas Rendra di tengah-tengah. Aku iya. harus lewat sini. Sakarep Mas. Kalau Abraham mau nanya ke Mas Maulana bisa langsung. Aku enggak, aku lihat registrasi dulu guru BP. Ya. Nah, sebelum menceritakan Mas Maulana, Mas Rendra tuh nyari bridging. Iya. Apa? Ya, aku kan belum ya terus terang sebenarnya agak malu ya karena kita udah kenal lumayan sebentar ya. Ada juga kalau lumayan tuh lama Mas. Ya, Lumayan lama. ya nggak apa-apa juga kalau ada lama berarti ada sebentar. Ya, Kita nggak kenal lumayan. juga udah lumayan sebentar. Nah, terus aku semacam baru mengetahui peran jenengan tuh di itu apa itu bayar Suprapto. Iya. Wagi film Wagi. Di situ. Tapi Nah, kenapa lagi? tapi Nggak pon, pahing. Iya. mau ke sana arahnya. Oh, nggak ke situ ya. Oke. Lah ini ke Jakarta dalam rangka ada kegiatan. itu kayak guru BP yang ditanya bolak-balik udah 3 Ya, kali itu kegiatan tidak Studi dijelaskan. tour Mas, studi tour. Jadi ke Jakarta itu tour untuk berstudi. Tidur untuk studi. Tour untuk studi. Oke, yang berarti mungkin masih sifatnya rahasia, tidak terlalu bisa diceritakan. Karena seperti layaknya orang-orang film kan nggak boleh diomongin sebelum tayang. Emang dalam proses apa pembuatan sebuah film baru apa? Ya mana tahu, kan gue juga cari tahu. Oke, ya kan tujuannya bertamu sini kan buat kita cari tahu. Iya. Betul nggak? Aku langsung menyempit. Aku menyempit. Gila. Gini. Kita sebenarnya di sini nih, ini kita adalah sesimpel tongkrongan depan dipindahin ke dalam dan kita ngobrol. Seperti biasanya gitu aja. Benar, cuma bedanya di depan kan kita dijamukin, di sini AC. Bedanya cuma di situ. Sama di depan kamera. Emang gini pengalaman di beda alam beda tahun. Oke. Itu kita harus sedikit tuning dulu Kang Mas. Iya. Kita kan kebiasaan nyumet dupo atau apa gitu kan ya. Iya. Nggak bisa. Harus tuning dulu untuk mengerti bahasa alam dan bahasa Abra. Benar. Itu harus itu Jadi harus. kita percaya kalau tiap orang tua akhirnya kapan tahun berapa dia punya ciri-ciri tersendiri, punya perbedaannya masing-masing, punya karakter masing-masing, dan disitulah terjadi seru. Serunya di mana?
kita saksikan sebentar lagi. Nggak ada ya. Belum. Nggak ada, belum ada iklan. Nggak ada. Ya iklan udah ada, tapi nggak bisa kita tentuin kan. Belum bisa. Maksudnya serunya tuh tiap orang tuh punya pendapat masing-masing. Bahkan di tongkrongan yang ngobrol seharian kayak ngomongin apa ya, rokok. Kemarin terakhir ngobrolin tempat tidur. Wah ini bridging. Iya, terus ngobrolin kedatangan Superman ketika Doomsday datang gitu. Belum ya? Nggak ada loh. Belum ada. Belum ada loh itu. Nggak apa-apa, itu cuma itu di pikiran gua. Itu Belum. Itu di pikiran. kayaknya baru di pikiran dia belum nyampe loh. Enggak, karena aku berasa udah pegang batunya aja gitu soalnya. Asik. Emang mules. Biasanya suruh megang batu kan. Masuk. Yang mana nih masuk? Yang megang batu itu. Ini gimana sih mas? Sebenarnya kita mau ngobrol apa ya? Loh, mau ngobrolin apa? Kulit. Sekarang tak ini. Ya kayak misalnya Mas Rendra. Mumpung Mas Rendra di Udah sini. berapa film? Berapa ya Mas ya? Film itu pertama kalau layar lebar itu ya tahun sekitar berapa ya? 2015 kayaknya. 2015 itu film layar lebar pertama. Tapi sebelumnya itu ya apa bikin karya bareng-bareng teman-teman di film festival buat Kayak film-film pendek gitu iya, ya. film pendek. Nah kebetulan tuh adik kita tuh ada yang lagi mau bikin film dokumenter, ya kan? Itu kalau jadi nih ya, kalau misalnya jadi dan apa fenomena itu masih berlangsung sampai sekarang, ya itu yang diangkat, yang kemarin, yang fenomena apa judulnya? Apa gantung? Pulung gantung. Pulung gantung lah itu ngerti. Saya kan sedikit cenayang. Kebetulan itu sudah lazim di sana itu. Bukan lazim sih, sudah menjadi ya. Tapi memang benar ya fenomena itu. Di Gunung Kidul kayaknya itu Mas. Iya memang gitu. Iya. Maksudnya dalam artian kalau misalnya orang lagi stres terus bengong tengah malam ngeliat bintang jatuh, habis itu dianggap sama dia sebagai penanda kalau dia harus mati, bunuh diri. Kayak gitu soalnya fenomenanya Mas. Serem banget. Nah, ya kayak gitu. Tapi ya gitu kenyataannya. Dan itu cuma ada di seputaran desa itu aja. Tidak kemana-mana. Waktu Mas Rendra lihat itu selamat ya tapi? Maksudnya? saya nggak tinggal di sana Mas. Nggak, kayak saya tadi udah ngomong itu udah lazim. Ya. Mas sudah mengenal hal itu gitu. Iya kan, kalau dulu itu kalau kita di tongkrongan itu kan suka dengar orang ngomongin itu. Terus kebetulan pernah ada juga teman-teman yang bikin film, terus basic story-nya itu. Pernah ada, kalau saya nggak salah waktu itu sempat dibukukan juga. Oke. Nah, jadi agak apa informasi itu beberapa kali mendengar. Kalau gue sih terus terang dengernya ya gara-gara adik kita ini mau bikin itu, mau ngangkat itu sebagai edukasionalnya. Kan tugas akhir kuliahnya tuh. Oke. Tuh rencananya. Makanya pas denger kayak gitu, loh emang bener ada, gimana gitu kan. Tak coba tanya Mas Tio nggak ngerti. Mas Alam nggak tahu juga, gitu kan. Kalau fenomena kayak gitu, Mas Maulana paham. Karena Itu di mana tuh? Lu malah nanya di mananya. Salah. Coba saya ingetin lagi. Itu dulu Mas Maulana di sana. Tahun berapa itu? Di mana? Ya di situ. Tahun berapa ya? Mulai. ini podcast yang membutuhkan asap dupa atau bubur. Ini adalah podcast pertama saya yang panik. Ya udah balik dari tahun 2015. Ini buka baju boleh ya? Boleh. Nanti jaketnya dipasang lagi. Ya, ini karena cuma bisnis acting aja biar punya. Tanganku mana?
Yang biasa enggak sih. Enggak Mas, panas. Sudah mulai panas. Lawas. Masih board ya. Karena seangkatan Mas. Karena seangkatan. Berarti tahun 2015 awal layar lebar. Layar lebar pertama. Tapi basicnya sendiri itu dari Memang sekolah seni peran. berarti untuk teater udah sering ya? Iya, sering teater. Memang passionnya itu di teater. Kalau dulu itu misalnya diundang untuk ikut casting, masih ingat waktu itu ada casting keliling kan pakai bus. Apa waktu itu ya? Kalau nggak salah filmnya Om Rudi Sudjarwo kalau nggak salah. Itu casting pakai bis itu. Terus mampir di kampus. Kita sama teman-teman itu kayak yang casting apaan sih, dunia industri? Enggak lah gitu. Pikirannya itu masih seniman banget gitu. Kita sambil lari-lari sambil gitu. Dunia industri apaan sih? Awalnya. Enggak saja menjadi sebuah kebutuhan. Iya betul. Sebelum ada kebutuhan itu tadi, ya kita boleh lah yang sedikit apa sih film? SSP gimana? Apa sih itu Mas? Sekolah seni peran. Oh, di salah satu universitas negeri di universitas negeri sini. Ya. Di Jogja. Cuman satu Mas. Ya. Sebut saja IIS namanya. Institut Insya Allah Seni. Insya Allah. Kalau lulus. Iya, soalnya kebanyakan enggak lulus. Nggak harus lulus sih Mas. Ya, yang penting apa? Kreatif. Kreatif. Yang penting kreatif. Nggak pasti lulus. Yang penting kreatif. Yang penting bayar. Enggak juga sih. Iya, kalau itu pasti lulus, bayar. Ya bayar joki buat ujiannya. Ya enggak gitu, enggak sampai gitu. Ya intinya kan kalau bayar ya lu bisa lulus. Tapi kalau joki sekolah seni susah Mas. Ya, iya, mau memang. joki gimana? Demisal. Susah. Jadi Udah gitu jokinya Ino. Makin nggak lulus. Berarti dari tahun 2015 sudah berapa film? kalau sekarang sih kayaknya sekitar mungkin film layar lebar itu ada 5 atau 7 kali ya. 5 sampai Wah, itu sedikit. 5 sama 7 ya. Itu ya sedikit layar lebarnya. Terus sekarang kan banyak yang OTT kan. Apa itu OTT? Itulah saya itu cuman dengar orang bilang OTT biar nggak singkatannya itu saya nggak ngerti. OTT. Oh, Titi. Oh. Oh, Titi. Itu nanya. Jadi kan nggak ada penjelasan. Kalau Titi, mereka sekarang kan udah paham. Gitu loh. Akan tetapi itu biasa ya. Akan tetapi Bisa gitu. itu biasa gitu. Jadi ini loh, ada hal yang kalau orang seni peran tuh ngitung tuh dari kelingking. Ya. Itu dari kelingking. Iya. Aku tadi kan coba melihat, memperhatikan sedikit ya. Film tuh udah berapa kali ya? Yang ini dihitung pertama tuh di sini ya nih. Kelingkingnya dulu. Oh. Gitu. Apa? Iya. Terus aku nungguin dari tadi, itu hitungan keberapa? Terus sampai ditutup. Itu bagian dari acting, Mas. Mas, acting itu Kuliah umum. cuma inget-inget aja. Kalau dulu orang tua ngitung kan dari sini kan. Kayak hitungan orang-orang lama kan dulu begini. Kalau orang-orang baru ngitungnya tuh begini. Coba ya, 1, 2, 3 gini kan. Oke. Kalau orang-orang zaman dulu kan gini. 1, 2. Jadi sebenarnya tubuh saya itu terasimilasi dengan tubuh-tubuh yang lama. Ya asimilasi gitu apa Mas? Asimilasi. Iya. Perpaduan. Kayak stek-stek gitu. Enggak, Mas. Ovulasi. Itu ovulasi, Mas. Bukan. Itu yang pojok keren banget. Itu yang tadi
maju lewat. Kali ini kita kedatangan salah satu cheerleader. Yang bikin deg-degan Satrio. Wasit Liga 1. AC Milan. Tapi aku gini, aku dari dulu selalu punya pertanyaan buat orang-orang yang bergerak di seni peran. Apa? Seberapa jauh itu mempengaruhi kehidupannya? Wah, itu tuh. Beneran itu. tuh. Maksudnya secara psikologis atau ketika menguasai satu peran, pendalaman satu peran, Kadang ke bawah sampai ke dunia itu pribadi. supaya bisa tetap pulang normal tuh gimana? Dikenali sama istri lah di rumah gitu. Iya. Ini fenomena mistik. Yang kalau saya amati ya, kalau misalnya tugas aktor itu kan berat kan sebenarnya. Apalagi Tapi kayaknya jangan amati deh, mendingan hidup. Ding hidup. Hidup. Kalau saya hidup harus belakangnya itu harus sama I. Biar kalau saja kan AB atau AA BB. Ya. Kalau AKBP tidak urusannya, jangan. Balik. Sembunyiin. Aman. Dibungkus ini ya. Ya kalau tugas seni peran itu tugas aktor lah ya, kalau itu kan sebenarnya cukup berat ya. Apalagi sebelum dia membangun sebuah karakter itu yang paling dasar adalah punya usaha untuk mengenali personalitinya, sehingga dia tahu ini aku, ini bukan aku, ini karakter yang sudah aku mainkan. Jadi ibarat kata pengetahuannya tentang diri itu bisa dipakai untuk jangkar. Jadi kalau dia mau berlayar kemana aja itu baliknya tahu caranya gitu. Karena kasusnya itu kalau di Indonesia terutama itu di film yang saya tahu ya, karena saya masih baru banget di dunia perfilman itu, kadang nggak ada support system untuk membantu aktor merilis pekerjaannya. Apa sih namanya? Jadi kalau misalnya seorang aktor ya, dia mendalami, saya menjadi Mas Alam gitu. Otomatis kan saya harus jadi apa? Mas Alam diem aja dulu. Misalnya gitu. Saya menjadi Mas Alam gitu. Saya menjadi Mas Alam. Otomatis kan saya harus tahu ini saya A dan Mas Alam itu B. Jadi saya tahu bagaimana Balam. Mas Balam. Jadi saya tahu gimana caranya menjadi Balam. Terus otomatis kalau itu baru fisiknya aja. Dari kan kita lihat fisiknya begini, cara pembawaannya begini, sampai kita mencoba mempelajari sebenarnya yang bergulir di kepalanya Mas Alam itu apa sih? Perasaannya gimana sih? Yang paling susah itu ketika kita masuk ke satu peran, otomatis kan kita kayak meninggalkan personality kita. Iya. Terus berpindah menjadi orang lain. Yang orang lain itu utuh. Dia nggak cuman imaji, jadi utuh bener-bener sak perasaannya ikut gitu. Nah, kalau di kita nih di Indonesia itu kadang nggak ada support system yang habis itu ada pendampingan psikologi gitu, nggak ada. Jadi seolah-olah itu kayak aktor itu ya kalau kamu sudah kontrak ya urusan aku tahu beres, beres gitu. Perkara balik lagi ke jati dirinya ya. Ya itu problem, itu usahamu, itu profesionalisme. Kayak Jalangkung ya. Datang diundang pulang terserah. Bener ya. Karena ada beberapa kasus juga aktor yang kemudian nyambungnya ke yang tadi kita omongin di film Rencana untuk yang Pulung Gantung itu. Itu ada beberapa film aktor yang sampai istilahnya bunuh diri. Sampai sefrustasi itu. Saya juga dulu pernah mengalami pas memainkan satu peran tuh baliknya lagi bisa sampai hampir sebulan gitu. Untuk mulihin lagi. Karena kadang-kadang kalau kita memainkan manusia yang lain ya, sosok yang lain itu kayak kita kan kadang jadi personal itu nggak punya cara untuk merilis sesuatu Mas. Terus kita menemukan figur itu kita asumsikan bisa membantu merilis apa yang kita punya, dan seolah-olah ini aku banget nih. Nah, ketika ini aku banget dia kayak masuk di bawah sadar kita gitu. Ya itu yang paling berat sih menurutku
tugas Iya, apa kayak tuh. kayak contoh yang pernah gue perhatiin ya. Kan gue juga suka memperhatikan film-film segala macam gitu kan. Salah satu contohnya itu kayak siapa yang Jack Sparrow itu yang main Johnny Depp, ya kan. Johnny Depp itu kan belakangan ini kalau kita nonton film-filmnya dia, karakter Jack Sparrow tuh masih kebawa loh. Iya. Gitu. Itu salah satu contohnya. Dia susah untuk meninggalkan karakter Jack itu Sparrow. karena bawa nama dia Johnny Depp dalam Kan bacanya Depp tetap. Depp. Depp. Ngedepp. Bukan Depp. Itu Depp. Ya, dia kayak sebenarnya butuh apa sih? Psikiater, psikolog, atau apa dia? Enggak juga sih Mas. Tapi maksudnya Atau kedufan gitu, seneng-seneng kan? Mau psikolog yang murah nggak? Itu bisa. Apa itu Mas? Hah? Ada psikolog murah. Apa itu? Hehehe. Kenapa dia? Hah? Masih murah karena belum terkenal. Kuliah belum kepake. Udah S1 psikolog tapi ya kayak gini jadinya. Ngawur. Makanya murah aja nggak apa-apa. Kasih job aja yang penting. Iya. Nanti habis ini ya Mas ya. Bisa Mas. Bisa. Nanti nomornya saya catat. Suruh bawa tas juga mau. Nggak usah jadi psikolog. Bawa tas aja. Iya. Kurang serem ini obrolannya. Iya, Pak. Kenek apa lo sing seru lo. Alien. Enggak, gue pengen. Alien. Ngomong alien. Alien. Enggak. Enggak. Gua kemarin nonton Transformer. Ya alien Iya. sih itu. Dia alien. Ya, memang alien. Terus dia turun ke sini berperan menjadi robot. Jadi truk. Itu sebagai seni peran tuh gimana rasanya? Oh masuk. Itu cukup mengkhawatirkan saya ya. Sebagai manusia yang berlatih bertahun-tahun, itu kalah sama truk. Terus dia bisa Gini loh, apa maksudnya karakter muka kita selama ini latihan untuk merubah mimik dan lain sebagainya itu, terus tiba-tiba menjadi sebuah film animasi, ya kan, contohnya kayak Transformers segala macam. Cuman kalau kita ngelihat di belakang layarnya, pengisi suaranya, mimiknya tetap main loh. Betul. Serius, mimiknya tetap main gitu loh. Tapi yang dicari kan karakter suaranya malah. Sayangnya kan di situ. Jadi bukan dari orangnya, karakter orangnya, tapi malah jadi karakter suaranya yang kejual. Oke. Terkait sama suara itu hal yang paling tua di dunia ini. Seneng aku ini. Sebelum masuk ke visual. Iya. Ya memang. Sebelum tulisan, suara yang paling tua. Ya kan dari dulu aja kita kenalnya sandiwara radio. Enggak, lebih jauh lebih tua dari itu. Maksudnya sebelum simbol-simbol, sebelum apa? Suara kan yang paling tua. Iya. Makanya ada istilahnya suara yang maha tua. Gitu. Tapi kalau dalam dunia produksi perfilman, suara itu terakhir Mas, karena dulu film bisu. Cari Chaplin. Ya, di perfilman. Tapi ngomongin tentang suara, karena gini, itu ada satu kebiasaan dari ya ini orang ini yang seneng ngerekam suara apapun yang ada di sekitar. Air netes aja direkam kok. Nah, tapi itu seru. Nah, aku kan suka ketika berpikir tentang Mas Rendra, terus aku berpikir tentang Mas Maulana gitu. Ketika dia menjalankan peran dari sisi peran secara ini, terus dia masuk ke dalam sisi musik, suara. Dia bisa menangkap bunyi-bunyi yang jauh lebih bahkan sebelum muncul simbol dan tulisan. Itu apa yang coba ditangkap di situ? Maksudnya itu apa sih yang dicari apa? Suara. Iya. Oke, mungkin pertanyaannya kurang tepat. Tapi yang dirasa apa? Kan ada pencarian di situ. Selain dari suara itu apa? Dipermudah. Yang digali kepuasan apa yang didapat? Apa yang dicari? Apa ya? Jadi gini, akhirnya dulu kita pernah kolaborasi sama Mas Rendra. Nah, dia punya sebuah naskah monolog ya Mas Rendra ya? Ya, tadinya monolog. Iya. Menjadi bentuk Drama auditif. Nah, dia nulis naskah itu, akhirnya dari tulisan itu
nyari visualnya, tapi sebelum ke visual akhirnya kita nyari suaranya juga, nyari suaranya dulu. Maksudnya menginterpretasikan dari audio itu dalam apa mas? Menginterpretasikan tulisan naskahnya, terus saya minta tolong Mas Maulana kira-kira ini bisa nggak diisi suara gitu. Aku pikiran waktu itu cuma ini ya, cuma ya untuk mengingatkan latihan itu kan kalau misalnya nggak ada temannya kan direkam supaya mudah diingat. Ternyata pas dikirimin ke Mas Maulana serius, digarap, diisi ilustrasi segala macam dan Nah suaranya ngambil di mengcapture atau merekam di setiap kejadian peristiwa itu, membayangkan begitu. jadi rumit gitu. Ada yang berjalan di sungai, ya, kita ngerekam di sungai gitu. Terus membaca naskahnya juga di sungai secara real, ngambilnya real gitu. Awalnya sih saya nggak begitu paham ya, karena kan kalau kerja studio itu biasanya banyak dilakukan teman-teman untuk mempermudah mereka ngambil sampling ya. Iya. Tapi kerjanya Mas Maulana enggak. Jadi misalnya lebih analog ya, jalanin dulu. iya, jadi misalnya dialognya di siang hari yang panas, itu nggak mau diambil pagi, Emang harus siang. harus siang dan untuk menangkap atmosfernya itu. Jadi kita rekaman pagi itu cuman 2 line gitu, terus nunggu sampai siang baru rekaman lagi. Unik, tapi menurutku Mas Maulana perjalanan Tapi itu bukan di Jakarta kan? bukan. Soalnya kalau di Jakarta pas suara sungai itu kalau ke Kali Cideng kayaknya yang keluar suaranya pakai tin tin tin. Nah, itu banyak banget ya kayak gitu. Iya. Ya sebenarnya itu dulu dalam rangka belajar misal mengenal alam lewat suara-suaranya gitu. Jadi ke gunung, ke gua, ke sungai, bahasanya sekarang merasakan vibe-nya lah gitu. Terus biar di capture. Wah ini kode nih kalau merasakan vibe-nya nih kode. Ini kode. Dikoleksi jadi perpustakaan gitu, suara air sekian banyak, sungai, terus air terjun, terus air hujan, malam, siang, sore gitu kumpulin gitu suara air. Tapi emang kalau misalnya suara hujan antara pagi, siang, sore sama malam tuh beda-beda ya? Nah, setelah mencoba belajar tentang audio, kalau melihat di spektrum itu beda ternyata. Gitu. Kan sempat misal buat overdubbing ya. Misal ada suara hujan di pagi hari misal. Terus kita masukin di adegan hujan malam hari. Terus dirasa dari visual dari suaranya kok rasanya beda Kayak nggak cocok gitu. Terus kita misal nyoba nempel yang pakai yang sesuai dengan di video itu secara timingnya lebih kerasa. Gitu. Bahasa Jawanya tuh ngakalin lah. Koleksi itu nanti kalau ada kebutuhan itu kita tinggal nempelin gitu. Iya. Gitu. Padahal kalau di perfilman nggak gitu ya. Kadang take di malam hari aja dibikin terang-terangnya kayak siang loh. Betul. Itu kalau di perfilman. Berarti dia pendalaman peran dalam audio ya? Betul. Bisa dibilang gitu ya? Belajar ke situ. Aku suka itu. Keren. Oke. Oke. Ya situ audio. Ya situ suka ya. Enggak, bahasanya oke banget. Iya. Iya, enggak. Gue juga suka karena gue belakangan ini lagi kepikiran momen-momen yang bisa gue dapet di jalan itu, tapi dalam sifat image ya, gitu. Dalam sifat image itu ya pengen gue koleksi sih sebenarnya, gitu. Karena who knows gitu kan, kita nggak pernah tahu kalau kita naruh di website itu ternyata laku. Gue lagi pengen mencoba ke arah sana sekarang. Terus apa lagi yang udah ditemuin? Gue curiga enggak, saya kalau ini ya, tuh nguliknya agak Offset ya, offside, out of the box. Jadi kayak jadi kebayang aja ketika kan ditawarin Maulana ya. Oke, ini ada cerita tentang 1000 tahun yang lalu. Harus balik dong. Enggak. Kan susah ya. Tapi itu kan secara pribadi, nanti masing-masing kita pasti punya memori yang sendiri-sendiri Sampai ribuan tahun. setiap peristiwanya beda-beda. Kalau aku sih minimal akhirnya dengan belajar itu seperti bisa kembali ke masa kecil, mengingat suasana gitu ya. Jadi misal di desa tuh ada orang membakar sampah, suasana sore hari seperti itu. Terus rasanya begitu.
suaranya Aromanya. begitu. Akhirnya banyak mengenal wangi-wangian yang lain-lain, wangi bunga, wangi Kayak wangi-wangi macam-macam yang tadi itu gitu. kan lain tuh. Di situ. Tetapi unsurnya udara akhirnya. Unsurnya udara. Mm-mm. Oh, medianya. Medianya udara. Media utama udara. Yang menghantarkan suara itu. Mengantarkan Gitu. suara dan bau-bauan. Nah, seolah-olah menurut saya mengantarkan untuk belajar ke situ. Oh, ternyata dengan belajar itu banyak hal yang bisa menjadi terbuka. Gitu. Tapi baru belajar loh ya. Baru. Iya emang. Pakai ini juga apa tuh kadang pakai fix. Bikin lebih terbuka. Untuk hidung pakai inhaler. atau segala macam kayak gitu. Ya. Ini gue kayak ini dari tadi lucu loh. Aku berusaha fokus ke sini ya. Terus di belakang kan ada kayak ada suara orang. Kepala sekolah. Iya, kayak sekolah. Kepala sekolah. Sebenarnya kalau aku nengok terlalu ekstrim gitu posisinya kayak. Nah kan. Ada di pojokan loh. Aku tatap-tatapan lagi. Kalian tahu nggak rasanya? Kayak apa? Dibayang-bayangi. Dibayang-bayangi. Ya aku kenal banget. Iya memang kenal. Iya, memang makanya. kenal. Tapi suara itu memang tidak serupa menurut saya. Iya, katanya si suara. Kalau visual pasti ada yang mirip. Tapi kalau suara ya misal orang ya suaranya ya itu. Iya. Misal Mas Alam, ya itu Mas Alam. Kayak Semacam nggak akan pernah ada yang apa sama. bahasanya Mas Dani? Signature. Signature. Jadi Identitas. Kayak gen. Signature tanda tangan. Iya. Signature, tanda tangan sign. Dari bahasa mistiknya, bukan bahasa mistik ya, itu Otentik. otentik. Oke, berarti kalau di itu ada apa tuh? Kalau di wajah adalah serupa tapi tak sama. Kalau di sini sesuara tapi tak sama. Iya. Pernah ada kejadian di suatu momen ya. Kita buka kamar sedikit aja. Ya, boleh. Nah, waktu merekam Banyak boleh mas. ada satu ada apa namanya? Suatu naskah yang memang di situ bercerita menceritakan tentang para pejuang zaman dahulu yang istilahnya berjuang di tempat itu, sempat bertarung di tempat itu. Kan ada syairnya di situ itu di atas tanah batu mulia perlawanan. Di atas batu mulia perlawanan. Di atas tanah waris pejuang-pejuang kemerdekaan. Nah, kemudian kita jalan menyusuri napak tilas tempat-tempat itu, Mas Bram, Mas Alam. Nah, Itu di mana tuh? itu di salah satu tempat di daerah Sleman, Jogja. Kebetulan masih ada hutan di situ. Nah, kita dengan mungkin sedikit bahasa Jawanya itu kewanen ya, terlalu berani. Saya kan menghafalkan sebuah naskah-naskah atau bahasa-bahasa sandi zaman dulu gitu. Tanpa disadari atau tanpa ya mungkin sengaja juga iseng sok tahu gitu ya. Merekam di situ kita pakai sandi bahasa kuno. Nah, saya perankan untuk memanggil salah satu kayak apa binatang di waktu itu. Jadi kalau dulu tuh tentara ada salah satu pasukan di Jogja itu yang memang simbolnya kan itu harimau. Ya, kita pakai bahasa itu untuk memanggil. Harimau Jawa berarti. Harimau mungkin ya. Wah, kalau harimau Jawa kan jadinya dino mau. Iya. Oh ya Dino mau. Dino mau. Iya. Dem. Terus keluar harimaunya. Kita teriakin itu. Terus saya, Mas Rendra, terus ada beberapa teman. Menurut kita alamnya jadi berubah waktu itu. Saya nggak di situ. Ya makanya berubah. Karena kamu nggak di situ, Den. Kalau kamu di situ, alamnya ya sama. Di audio spektrumnya itu jadi kalau dibaca tuh secara Horizontal. non belajar lah ya apa bahasanya non akademik lah. Kok jadi gini ya gitu. Oke, otomotif Apa ya. spektrumnya gitu. Nah sampai ke sore hari malamnya baru ada yang kemasukan, ada yang apa di area itu.
Nah ternyata efeknya ke yang lain waktu itu. Suaranya menggaung-gaung di situ. Sampai yang punya rumah itu tengah malam jam 2, dipikirnya kita masih syuting. Beliau mau bikinin teh. Padahal udah enggak. Udah enggak, tapi beliau mendengar masih ada aktivitasnya. Oke. Itu ya. Nah kalau tadi mencocokkan tentang 1000 tahun yang lalu atau apakah mungkin ya dengan nada-nada tertentu atau bahasa tertentu bahwasanya suara ini kan sudah menyemat di dalam semesta ini ya dengan frekuensi yang sama akhirnya dia bertemu kembali. Iya, bisa jadi itu memori sebuah frekuensi ya. Tapi akhirnya kita menyudahi itu. Karena kita ternyata belum tahu juga tentang ada dampak lain lah di situ ya istilahnya. Wah, harus lebih bijaksana mungkin ya, lebih belajar berhati-hati. Soalnya sampai ada yang kerasukan kan? Iya, karena apa juga kita nggak tahu, bingung ya Mas. Itu kayak intuisi aja ya, waktu pengen melakukan itu kayak kan ide-ide yang spontan, ya seniman banget lah gitu. Ide liar lah. Ide-ide liar ya. Begitu. Iya. Modeli ya? Itu malam itu mencekam ya? Mencekam. Iya pastinya tengah malam loh. Tiba-tiba. Tapi kalau suara itu emang hal yang paling tua ya. Gak apa-apa, udah ada suaranya. Kan kita ngomongin suara, jadi nggak harus muncul orangnya. Suara itu emang hal yang paling tua ya di bumi ini, atau gimana menurut suara yang ada di sebelah kanan saya? Iya. Suara itu bisa dibilang seperti itu. Yang paling tua. Yang paling tua suara ya. Nggak serem ya? Suara. Iya, terus berarti tadi ininya bunyi loh, kayak ting gitu. Iya, cuma diginiin tadi. Iya memang. Kalau itu memang karena ada yang nyenting tadi. Karena ada senyawa yang sama juga di sini. Ini macam-macam ini. Jadi dia sinkron kayak suara tadi. Frekuensinya nyambung satu sama lain. Itu kalau spektrum yang aneh itu biasanya bentukannya kayak gimana? Apakah berantakan kah atau kan spektrum? Atau pattern tertentu? Dia punya pattern? Ada gelombangnya kan di situ. Iya, maksudnya dalam artian kalau ada hal yang aneh itu karakter spektrumnya itu kasar kah atau halus lengkungan? Tergantung materialnya. Kan ada di situ merah, kuning, biru, agak hijau, putih gitu. Kayak karakter besi gini kan kalau ting gitu biasanya kasar tuh. Agak lancip-lancip tuh spektrumnya. Iya, karena besi dari material panas juga diolahnya. Dia lebih ke kuning, merah gitu. Oke. Kata Mas Dani juga gitu, kita otak-atik. Iya. Suara sebelah kanan Mas Dani. Iya, itu Mas Dani. Spektrumnya aneh. Dia hari ini muncul sebagai suara. The Voice. Tapi dari cerita kalian kan berarti kalian tuh udah temenan lama banget ya? Kita Belum ya? iya. Belum. Dari cerita kalian kan barusan ini berarti kalian belum berteman lama ya? Diralat dong. Ya, sudah sih. Enggak semua. Jadi yang mana? Ya kita berteman yang ketemu fisik itu ya. Itu baru. Oh baru. Tapi Ketemu malam kita nggak pernah ngobrol. Iya, Kalau nggak ada Mas Bram, masalah Mas Dani kita mah diem. Iya. Gitu. Banyak diemnya. Jadi ketemuan tapi banyak diemnya. Oke. Ngobrolnya telepati apa? Pakai Telegram. Kalau chatting juga ya. Tapi kadang-kadang zaman dulu ya Mas itu. kadang-kadang kita pakai semapur. Masih. Ya. Oke. Ingat kan? Lagi gue ingat cuma mulai dari A. Betul. Gitu kan balik. Iya. Untung gue masih ingat ya. Pernah pramuka. Maksudnya itu tuh alaminya kayak gitu apa? Kalian emang nggak pernah jarang ngobrol, begitu ngobrol langsung berkarya gitu? Senengannya tau kalau ngobrol Kita kalau udah terjadi ngobrol, sesuatu lah gitu. kita udah ngobrol tuh ke makam.
baru ngobrol. Ah, Ini pemirsa ya, ini akhirnya terbuka. Ini disebarin saya. Ini loh, ini dari tadi aku nyari bridging di sini. Iya. Jadi ngapain ke makam? Apa? Kok bisa-bisanya ke Kok makam kalian terus baru apa ngobrol? kalian berkesenian di makam? Apa makam itu sebuah seni buat kalian? 80% pertemuan saya sama Mas Rendra tuh pasti tidur di makam. Iya. Tidur di Setelah makam. perjalanan kemana tidurnya. Nggak dapat hotel apa piye? Sebentar. Ini makam umum kah atau makam tertentu? Makam keramat kah atau apa? Makam yang dirasa apa ya enak aja ya. Enak aja. Iya. Itu makan, itu makan. Enggak, makam Makam enak. Oke, makam enak. Iya. Makam enak itu enggak? Apa yang dirasain enaknya itu apanya? Sejuk banget ya. Iya sejuk, Iya. enak banget. Dingin ngecas. Sejuk. Enak banget. Oh, energinya, kayak Tenang. vibe-nya. Oke. Sampai pagi biasanya. Sampai pagi. Oke. Dan bisa jadi nggak ngobrol. Ngobrolnya itu dari istilahnya frekuensi apa? Bukan frekuensi. Jadi apa ya ngomongnya? Jadi kalau Durasi. kita durasi Heeh. itu ngobrolnya cuma sebentar. Nah ini ya, aku kesini ya, ya oke, aku kesini ya, udah. Nanti lama banget baru cuman ngerokok aja gini. Terus ngomong-ngomong lagi, kamu udah ngobok-ngobok makam yang mana? Nggak gitu ya? Siapa tahu gitu kan? Kan Kan pola pikirnya out of the box gitu. misalkan ada saya jadi inget nih. Kan emang ada ya para pelancong makam tuh ada ya. Berziarah. Sarkup. Sarjana kuburan. Sarjana. Oke. Ada komunitasnya dan besar. Oke. Iya, gue pernah dengar tuh. Iya. Gue pernah dengar tuh. Nah, kalau emang ternyata kan berarti kan nggak melulu ya terkait dengan makam itu sesuatu yang tidak enak atau menyeramkan atau gimana. Karena buktinya Maulana di sini sama Mas Rendra malah menikmati makam. Makam enak gitu. Ya kan istilahnya tadi makam enak kata Satyori. Tapi gue jujur, gue pernah nongkrong di makam, tapi siang sih, nggak pernah malam. Lucunya gini, lucunya ya, bukan lucu ya, tapi ini nggak lucu. Apa sih? Enggak, gue inget memori gue waktu kecil. Waktu ditinggal sama almarhum ibu. Oke? Ya. Itu kelas 5 SD, kelas 6 SD. Itu deket banget sama ibu dulu. Tiap kali pulang tuh, kalau waktu ibu masih hidup, pulang cerita tentang apa aja di sekolah, gini-gini setengah jam, 1 jam sampai akhirnya lelah itu. Begitu ibu nggak ada, itu makamnya kebetulan cuman seberang-seberangan sama SD nih, sama sekolah. Jadi aku pulang ke makam dulu. Kalau dulu ceritanya ke sana, aku sekarang ceritanya ke makam. Sama nongkrong di situ sejam dulu cerita rutinitas itu. Nah itu apa sama bisa menikmati yang kayak enak. Setelah itu baru pulang. Nah itu aku pendekatanku untuk makam enak kayak begitu rasanya. Iya. Jadi kayak iya memang gitu. Oh gini tuh rasanya. Kayak gue kalau misalnya ke makam orang tua gue, kan dua-duanya di Cipaku tuh Bogor. Itu salah satu makam tua di Bogor. Itu Cipaku. Itu enak buat nongkrong. Kayak di welcome kan rasanya tuh. Nyaman, benar-benar nyaman. Bahkan gue inget tuh. Terus gue dapet nilai apa terus saking dari mungkin waktu SD kan nggak kenal klinik ya, cuman biasanya ngasih report itu. Tak lipat kecil-kecil, tak selipin di tanah makamnya. Ini nilaiku hari ini gitu. Tak ceritain. Luar biasa itu. Kayak gitu, maksudnya. Terus aku pulang, rasanya udah tuntas. Gitu. Emang begitu, ujian dapat nilai, selipin, Bu dapat nilai segini. Pulang, kayak gitu. Aku ingat sekali itu rasanya di welcome. Iya. Hal kayak gitu tuh. Cuman kan, ya yang mungkin buat lu sama gue itu lebih ke arah yang makam itu membuat kita nyaman ya karena ada orang yang kita sayang di situ. Coba lu bayangin kalau itu makam yang nggak ada lu kenal, terus lu nongkrong. Iya. Kadang takut juga di momen tertentu kita takut. Bahkan mungkin udahlah pulang gitu. Tergantung kondisi ya. Tergantung apa tuh vibe-nya ya, rasanya juga. Kayak gue tuh kenapa gue dulu suka nongkrong di makam itu siang hari karena menurut gue tuh unik, bagus. Makamnya tuh terlihat sangat nyaman untuk dilihat gitu. Tahu ini kan Taman Prasasti? Tahu. Nah, itu gue dulu sering ke situ waktu gue tinggal di Cideng tuh sering main ke situ siang-siang.
Cuman pas nyoba di malam hari, loh kok medeni ya? Karena banyak patung-patung. Iya, Jadi kan betul, makam betul. Belanda kan, Betul, banyak betul. patung-patungnya. Jadi kadang kita lagi duduk gini, kok kayaknya dilihatin Iya, gitu loh betul. kalau begitu udah malam. Betul. Jadi lebih mengerikan. Tapi memang yang mendorong kita ke sana itu juga kalau tadi bercerita soal kedekatan emosional ya. Kita juga sedikit-sedikit sih Mas Maulana ini banyak ngasih input ke aku soal sejarah sebenarnya. Karena kan posisinya di Jogja itu aku kan pendatang. Jadi memang dari apa Jawa Timur pindah ke Jogja itu ya banyak hal yang nggak aku ketahui gitu. Nah, salah satunya Mas Maulana ini ngasih input ke saya besar banget soal sejarah terutama. Sehingga alasan itulah kita kemudian merasa punya keterhubungan sama nih makam. Jadi karena kita ngerasa kita udah ngebaca sejarahnya gitu ya. Artinya Mas Maulana ngasih input ke saya itu dulu tuh begini, ini sejarahnya begini, kalau ada tentara rakyat Mataram itu begini perjalanannya begini, artefaknya ini. Mas Maulana ngasih tunjuk banyak banget data yang kemudian juga memperkuat tulisan saya di karya yang Saridin itu. Terus akhirnya kebetulan kami berada di jalur yang sama gitu. Kita lekat sekali dengan narasi kebangsaan. Ya. Kuat sekali gitu. Jadi saya dapat input dari mana? Mas Maulana ini justru punya data yang lebih konkret karena dari istilahnya pelakunya langsung gitu. Nah, itu yang mendorong kita untuk yuk kita ke makam yuk gitu. Istilahnya memang napak tilas dan makam itu kayak kita punya perspektif yang lain soal makam ya, bukan hanya statue, bukan hanya sebuah bangunan, tapi kita kayak ya kita percaya soal gelombang, kita percaya soal vibrasi gitu. Itu yang kita datang ke sana, kalau bahasanya Mas Maulana tadi nge-charge itu kayak kita ya ngobrol gitu-gitu. Mencari residu perjuangan lah, gitu ya. Buat berkarya sih intinya. Buat berkarya, karena memang konteks karyanya waktu itu kita mau naikin tentang para pejuang. Gitu. Nah, itu pertemuan saya sama Mas Maulana. Sebenarnya itu kliknya di situ ya. Kliknya di situ. Jadi saya itu karena sering nonton Instagram, isinya Mas Maulana bikin istilahnya apa ya, karya-karya yang bertema kebangsaan tapi khas banget. Dan di situ saya ibarat kata kalau saya bilang sih saya jatuh cinta di situ. Terus akhirnya memberanikan diri, Mas, kita bisa ketemu nggak gitu. Akhirnya ketemu. Dan pertemuan pertama kita ya nggak ngobrol, depan-depan begini aja. Jangan kayak orang jatuh cinta ya. Beneran Mas. Ya. Jadi diam gini aja. Tujuannya nggak ke situ maksudnya. Iya, ya, tapi dalam perspektif yang berbeda. Seperti yang bahasan kita kemarin, cinta itu ada banyak, ada eros ini dan lain sebagainya gitu. Ada banyak gitu. Aduh, ngelempengin aja. Langsung landing. Aduh. Terakhir Mas Topan dulu gituin. Mas Topan tanyain, berarti kamu bintangnya ini? Bukan, kalau aku Cancer. Stadium berapa? Kan kurang ajar. Padahal nggak kesana maksudnya. Tapi maksudnya gini, kalau kau bilang ya, kita nggak ngomongin masalah cinta yang aneh-aneh enggak. Cuman kayak, itu kan bentuk romantisme juga. Romantisme kan kayak, apalagi orang-orang zaman kita ya, yang lebih lama, yang lama ya. Alah, kayak temenan. Orang kayak kita yang lebih lama itu maksudnya gimana ya? Tapi orang kayak kita yang lebih lama, apa? Lebih tua? Masih banyak yang lebih tua, Mas. Iya, minimal kan sini yang paling tua lu. Lu? Iya, nah kan baru nyambung ke gua. Enggak. Enggak gitu kalau. Enggak, maksudnya gini, kita tuh dulu, ingat nggak waktu kecil tuh main yang namanya temenan, beneran nggak ada pikiran apa-apa, nggak ada heboh apa-apa, rangkulan pun biasa. Iya kan? Ketika zaman sekarang itu kayak beneran jadi aneh loh. Terus mandi di kali, misalkan tuh telanjang sama-sama cowok-cowok, bocah-bocah itu ya biasa aja. Nah sekarang kan semua itu hal itu jadi kayak
mendadak bergeser dikit agak kayak riskan gimana? Kalau gue sih enggak ya. Masa sih? Serius, gue kalau misalnya buka celana aja anak-anak ini. Tapi kali-kali mas. Hah? Tapi kali-kali memang. Kali-kali. Kali-kali, kalau kali jadi banyak mas. Iya. Betul juga sih. Serius. Iya betul. Lain kuadrat ya. Jadi banyak, jadi gue nggak pernah mau dikali. Tapi gue di depan anaknya gue cuek aja, paling mereka yang minder. Wasih. Kenapa itu? Oke, kembali ke kalian berdua. Jadi setelah Saridin, jadi sebesar apa? enggak, setelah perjalanan tentang Patu mencari residu perjuangan tadi terkait dengan karya itu, ya itu sempat menjadi udah ada hasil bentuk karyanya apa? Sudah. Yang Saridin tuh. Ya drama auditif tadi. Itu bisa didengar di mana? Di mana itu? Di Play Store ada. Udah dicabut mas. Udah cabut. Nggak bayar nanti. Wah, gratisan. Padahal baru mau ngiklan. Mau ditanya sekarang. Kalau gue jujur, gue kurius, gue pengen dengar. Gitu. Oh iya. Gue jujur, gue pengen dengar kalau itu. Nanti abis ini kita dengerin. Karena itu pasti unik, gitu. Jadi kadang orang berpikir out of the box itu bagus. Kecuali lu kerja di Pizza Hut, karena gue pernah mencoba itu. Di saat gue pikir out of the box, gue kirim, Mas, ini pizzanya ya, ini boxnya. Oh, out of the box. Terus dipecah. Bos. Itu nggak boleh kalau di situ. Masuk. Ya kenapa ya didengerin ya gitu ya. Abang kau satu inilah. Tapi gini, setelah Saridin, setelah karya tersebut, ada nggak rencana berkarya lain berdua? Ada yang Apa nih? Sedang kita persiapkan. Ya karena sedikit lah biar kita setelah saya di Jakarta kan, kita sempat wah gimana ya, udah nggak bisa intens ketemu gitu kan ya, biasanya bareng terus gitu. Terus ada medium apa ya Mas biar kita tetap bisa komunikasi sambung rasa lah bahasanya. Nah akhirnya kita di luar setelah wajib kita kerja atau berkarya, ya, sekarang saya baik Mas Rendra di malam hari kita meluangkan waktu untuk komunikasi lewat audio tadi. Jadi Mas Rendra merekam naskah-naskah tuh ya. Terus saya di Jakarta ngerjain merespon audionya gitu. sedang proses itu ya? Iya. Proses. Kapan? Itu apa yang diangkat? Masih tema yang sama. Perjuangan. Iya, Tapi tetapi lebih ke arah mana nih? Maksudnya kira-kira enggak ke sana. Maksudnya lebih ke arah kepahlawanan di zaman apakah? kita sih masih mundur ya Mas, karena masih bukan bermaksud untuk mengglorifikasi yang telah lalu, enggak. Tapi kayaknya kita butuh, mungkin sih saya merasa, saya dan Mas Maulana merasa bahwa apa yang dilakukan sama pendahulu kita itu apa ya, kayak kita bikin kanal untuk bisa juga dinikmati oleh teman-teman yang usianya jauh lebih muda, atau paling tidak kita mendokumentasikan karya kita. Kalaupun kita nggak bisa mempublish itu dan kita nggak punya cukup waktu untuk berdialog soal itu, karya itu masih bisa membersamai zamannya. Gitu. Temanya sih masih seputar kita ngangkat kenapa ya orang dulu begitu ya, kenapa kakek kita dulu gitu ya. Terus lebih banyak Mas Maulana kemudian ngasih input saya soal penajaman ngomongin soal istilahnya soal membaca diri. Karena karya-karyanya Mas Maulana menurut saya berat sih. Karya-karya beliau itu bobotnya itu lumayan karena beliau berusaha untuk mengalihwahanakan satu ajaran kuno yang itu fungsinya untuk menyadarkan manusia atas ya hubungan dia dengan alam, dengan manusia, dengan Tuhan. Itu yang masih kita bold di sana. Jadi kayak perjuangan itu maksudnya itu kayak manifestasi dari gagasan-gagasan itu. Jadi kita masih concern di situ. Saudaraku juga ada tuh di Bali.
Dia karyanya tuh berat-berat banget. Karena pematung. Oh iya. Yang tahu Dia tahu duluan tuh. Tapi Tapi gini ya, maksudnya dia kayak berat semua. kayak banyak menggeluti di area filsafat ya. Iya, kalau dibilang berat mungkin bisa jadi juga enggak. Sebenarnya itu kan pitutur gitu kan, pelajaran-pelajaran zaman dahulu gitu yang pernah dituturkan oleh para leluhur lah gitu. Yang kebetulan masih ada beberapa naskah dan mungkin dulu waktu kecil sering dinasihati seperti itu. Nah akhirnya barangkali apa yang bisa kita lakukan ya untuk apa ya, saya melestarikan gitu kan ya. Terus barangkali juga generasi adik-adik terutama yang tertarik juga untuk belajar ke situ. Kan di situ juga mengandung tentang budi pekerti, tentang adab, perilaku. Yang saya rasa saya sendiri sampai hari ini juga masih belajar di situ dan ya ada faedahnya lah gitu. Barangkali juga bisa bermanfaat gitu. Lebih ini ya, apa yang sempat dirasain dari di keluarga, dari orang tua dulu pitutur-pitutur itu juga, terus ditarik yang ke lebih Iya. tua lagi. Kebetulan begitu. Hal-hal yang inspiratif di zaman dulu itu gimana itu bisa nyambung lagi maknanya. Tapi gue seneng sih itu membangun sebuah kanal untuk anak-anak zaman sekarang ya. Karena yang sukses sekarang tuh Jakarta. Jakarta sukses membangun kanal untuk anak-anak muda. BKT itu kan Banjir Kanal Timur itu. Ditongkrongin sama cabe-cabean itu ya sukses dong berarti. Udah tahu nih. Arahnya Membangun benar. sebuah kanal untuk anak muda. Oke. Balikin. Oke. Salah ya. Kalau apa? Kalian bikin kanalnya tuh apa, bentuk kanalnya apa? Misalkan itu sebuah apa? Ada addressnya kah? Ada alamatnya? Ya, nanti ada. Platform yang digunakan Platformnya karena anak muda zaman disuarakan. sekarang itu kan ya kita nggak bisa mungkiri. Betul. Itu nggak lari dari sebuah platform online. Melihatnya di mana nih? Gitu. Itu yang agak apa ya, kita mau ngerubah pola itu susah tuh sekarang gitu kan. Iya. Itu repotnya tuh di situ. Ya kita nggak muluk-muluk sih, cuma apa ya? Ya barangkali ya sambil kita berkarya aja sih. Ya, Tapi platformnya tetap digital nanti. Iya. Digital. Oke. Tapi berarti kalau udah sempat terjadi karena itu kanal tersebut, bisa ada alamatnya nih kayak. Nanti "Titik ada di sini, ada di sini. Nitip begini." iklan nanti. Nitip iklan. Enggak, nanti iklan boleh kesini lagi lah. Oh, iya. Kalau gue malah kepikiran Lagi lah. ini loh apa membentuk sebuah pagelaran. Pengennya sih gitu. Pengennya. Gitu. Membentuk sebuah pagelaran yang berkaitan dengan itu. Tapi nanti kita bahas karena nanti kalau misalnya dibahas di sini dicontek nggak enak. Iya. Itu yang bahaya. Jadi obrolan ini persis dengan yang tadi gue buka di awal. Dari bahan semuanya. Lu buka di awal. Iya. Beda tahun, beda pengalaman, beda ini. Oh iya. Tapi tahu-tahu ya, lama. jujur kalau pola pikir gua dan kesukaan gua pribadi sih nggak jauh nih. Maka enak. Lebih ke arah gue suka menelusuri sejarah-sejarah. Entah valid atau enggak, ya gue tampung dulu. Iya. Dari sekian banyak itu ntar pasti ketemu tuh validnya yang mana. Iya. Oh, oke. Kayak yang bahasan situ keturunannya siapa jenenge? Apa? Oh, itu ya. Ya itulah gitu kan. Ya. Ya itu kan Rumahnya bapak ibu itu. ya iya Ya. memang. Tapi aku kok masih ragu-ragu ya. Karena bapak ibu wong Madura. Tapi nggak bisa ngomong Madura. Tanda tanya besar. Nah, itu. Itu minus. Belum Itu terinstall. kekurangan saya. Belum terinstall. Terinstall.
aplikasinya belum diupdate. Kalau gua nggak bisa ngomong Bali, nggak bisa ngomong Bali, nggak bisa ngomong Ambon, nggak bisa ngomong Madura ya karena bokap gua kan Ambon Madura, nyokap gua Bali. Kalau ngobrol mereka dengan bahasanya masing-masing ya kan anaknya puyeng. Oh ini bahasa mana? Oh ini bahasa mana? Akhirnya bahasa nasional, bahasa Indonesia. Tapi karena tinggalnya lebih di Jawa terus besarnya ya. Jadi ngertinya malah ngerti bahasa Jawa gitu loh, sedikit banyaknya. Nah kalau sampean itu iya, bapak Madura, ibu Madura, bisa bahasa Madura. Ya, jangan salahin bapaknya Madura, ibunya Madura. Nah ini Biarin keluar aja. aksennya kalau yang terakhir nih. Nah iya. Jangan salahin, karena itu bukan salah siapa-siapa. Kan sekarang udah ada bahasa Indonesia. Ya, memang. Bahasa pemersatu ya. Hah? Bahasa pemersatu. Ya kalau saya- di sejarah aja ya. Nah, kenapa harus jadi mengecil lagi? Meluas dong. Lebih bukan masalahnya bahasa pemersatu bangsa atau diperluas supaya bisa bergaul secara umum, nggak ke situ. Cuma kan bahasa daerah kita seenggaknya kita memahami. Udahlah, gue intinya kurang lama di Madura, udah gitu Oh, aja. iya, oke. Buktinya orang ngomong bahasa Jawa masih ngerti. Ya karena namanya di Jawa. Nah, itu karena lama di Jogja. Sesimpel itu. Oke. Nah, Ini terus nggak ngerti bahasa Jawa. lanjut. Oke. Ya udah. Pesan lah. Pesan. Pesan-pesan lah buat maksudnya terkait dengan perjalanan. Dua itu aja. Tentang seni peran, terus tentang kan hal menarik tuh. Seni peran itu menarik, tapi hati-hati supaya nggak salah kaprah atau lupa balik. Nah, terus ketika ngomongin nggak selamanya loh makam itu serem loh gitu. Atau Kadang imajinasi pesannya- kalian terlalu berlebihan loh tentang hal itu. Pesannya buat para calon-calon aktor jangan lupa sama jati dirinya. Nah, Karena alamat jati diri itu nggak ada di Gmap. Apa kayak gitu. Ini kayaknya pesannya udah ya. Udah tadi sama beliau berdua sudah. Sudah kayaknya. berarti kalian yang nutup acara. Karena kita udah tutup pesan. Enggak, kayak gitu. Tetap ada pesan-pesannya. Apa nasi goreng kah? Apa gitu. Lebih ke ini sih, kalau saat ini dari kita ngobrol santai, yang di sini aja ada yang mau disampaikan nggak? Sifatnya berbagi, sharing, apapun itu. Mas Renda aja. Aku nanti nyanyi aja. Oh boleh. Mesti malu-malu ya. Apa ya? Kalau aktor itu kan profesi ya. Ya. Aktor profesi, tetapi disiplin keilmuannya itu garis besarnya itu menjadi manusia dan memanusiakan manusia. Oke. Itu garis besarnya. Semua kerja keaktoran itu kerja menjadi manusia dan memanusiakan manusia. Jadi dia soal nilai, terus bergelut itu aja. Jadi kita nggak bisa lepas sama sesuatu yang luhur karena ada etika, ada estetika gitu. Ya. Secara praktiknya begitu. Jadi sebisa mungkin orang itu ya seperti yang disampaikan tadi, mencoba untuk tahu posisi diri supaya dia bisa mengembangkan potensinya jauh lebih besar. Dalam konteks ini kalau berhubungan sama kerja kami, kerja saya dan Mas Maulana untuk bikin karya itu bahwa sejarah meskipun dia sudah lewat dan dianggap tidak kontekstual terhadap hari ini, tetapi secara nilai dia tetap punya nilai yang besar. Pasti. Masih punya nilai yang besar. Pasti kalau itu. Karena tanpa sejarah ya Indonesia nggak ada. Betul. Polanya bisa berubah, nilainya tetap. Sifat nilainya tetap. Ya, betul. Benar sekali itu. Nah, Mas Maulana. Apa ya? Ya tetap semangat. Salam Semangat. olahraga. Terus sama-sama belajar, sama-sama istiqomah lah dalam
melajari segala sesuatu kan. Tetap cinta tanah air, cinta ibu pertiwi, cinta ibu dan bapak. Bener itu. Biar nggak kualat. Mas Dani? Dijawab. Oh, berarti lagu nih. Lagu apa nih? Yap, ini lagu judulnya Alif. Wah, Alif. Oke. Berarti yang pertama ya. Molan aja lah. Saya enggak. Sudah mesti kaya inginkan pokok-pokok wajibmu kering kesan ngomongin hanya satu alif yang mencakup seluruh substansi kehidupan. Ya. Mantap. Oke. Tetap nyambung di channel ini bersama gua Abram di Alam dan Ada Maulana Jami. Ada Mas Rendra. Gua Alan.